lanjutkan pemirsa informasinya ini bagi Anda perempuan. Nah, kita berbicara kaum hawa nih Ustadz yang ingin melakukan tindakan estetis maksud saya pada bagian tubuh. Jangan asal tergiur dengan iming-iming biaya murah. Seorang selebgram mengalami pembengkakan pada payudara usai melakukan filler di sebuah salon kecantikan. Iming-iming praktik penyuntikan filler payudara berbiaya murah yang menimpa selebgram Monica Indah berujung pada pidana dan menimbulkan bahaya kesehatan. Polisi akhirnya meringkus pelaku penyuntikan filler payudara kepada Monica Indah dalam pelariannya di wilayah Lampung. Mereka adalah pasangan suami istri berinisial YJ dan S yang mengaku sebagai dokter kecantikan. Kedua tersangka malapraktik ini menyuntikkan cairan asam hyaluronat sebanyak 2 kali kepada korban dengan ongkos 13,5 juta rupiah di salon kecantikannya yang berada di wilayah Tangerang. Bukannya menambah estetis, korban malah mengalami pembengkakan dan peradangan di bagian tubuhnya itu. Para tersangka dijerat pasal undang-undang tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tempat yang disuntik atau payudara korban mengalami pembengkakan sampai mengeluarkan nanah. Tersangka YJ ini belajar suntik filler kepada seseorang yang mengaku sebagai dokter dengan nama D. Saat ini yang bersangkutan masih dalam pengajaran anggota kami. Asam hyaluronat atau hyaluronic acid sebenarnya sudah biasa digunakan dalam dunia kecantikan karena memiliki berbagai fungsi. Meski begitu, penggunaannya bukan untuk disuntikkan ke payudara. Tidak disarankan karena payudara itu kan sebenarnya dia kan memproduksi ASI ya, sehingga jaringan atau istilah kelenjar yang memproduksi ASI itu kan kayak berkantong-kantong. Jadi kantong kelenjar untuk memproduksi ASI itu ketika kita suntikan ini kan kita nggak tahu masuk kemana, ke kantong-kantong kelenjar itu kah atau kemana. Jadi itu kan bukan sesuatu yang safe karena blind gitu. Sebelum melakukan tindakan estetis pada bagian tubuh, sebaiknya para calon pasien mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada dokter ahli. Jangan gegabah akibat tergiur dengan harga murah. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim. Ustadz, ini berbicara soal kaum hawa, soal perempuan nih Ustadz ya. Pasti mereka ingin selalu terlihat cantik, terlihat baik, terlihat luar biasa lah begitu Ustadz. Apalagi sekarang sosial media begitu banyak begitu Ustadz ya. Dan mereka ingin selalu tampil sempurna begitu Ustadz. Nah, dalam Islam Ustadz, apakah diperbolehkan atau ada hukumnya merubah satu bagian tubuh yang sudah diberikan oleh Allah ini Ustadz? Mungkin hidungnya ingin jadi lebih mancung gitu, bibirnya lebih tebal, atau mungkin rahangnya pengen jadi lebih tajam begitu Ustadz. Itu diperbolehkan nggak sih Ustadz sebenarnya? Ya, itu orang biasa lakukan melalui operasi plastik. Ya, operasi plastik juga banyak Ustaz. Lalu kemudian penyuntikan filler ini tadi itu ya. Itu semua masuk dalam kategori apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Merubah ciptaan Allah. Oke. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu itu ada yang dibolehkan. Oke. Seperti misalnya ada kerusakan dalam tubuh orang itu, ya karena kebakaran dan sebagainya, misalnya itu diperkenankan. Tapi kalau untuk kepentingan estetis kayak tadi ya, menambah kecantikan, apalagi di bagian tertentu yang sebenarnya bagian yang harus ditutupi dari orang kan, betul, aurat yang tidak boleh diumbar. Tapi ini justru dipercantik supaya cantik dilihat orang. Supaya dilihat banyak orang begitu. Itu sudah 2 kali. 2 kali dosa gitu Ustaz ya. 2 kali dosanya memamerkan aurat yang harus ditutup. Yang satu lagi, yang kedua menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan. Jadi merubah ciptaan Allah itu. Apalagi kalau dilihat seperti menurut keterangan ahli tadi itu ya, ternyata mudaratnya itu lebih besar. Betul, betul. Kalau dalam situasi di situ ada kemaslahatan misalnya untuk kecantikan, tapi kemudian di sisi lain ada kemudaratan yang lebih besar, kaidah hukum mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari kemudaratan kerusakan itu harus didahulukan. Tidak boleh itu. Dan apalagi jelas-jelas tidak ada maslahatnya di situ. Iya, betul. Justru maslahatnya ada maslahat yang haram karena mau memamerkan auratnya kepada orang lain yang bukan mahramnya ya. Bahkan ini bisa dikategorikan sebagai wala tulqu biaidikum ila tahlukah, menjerumuskan dirimu ke dalam kerusakan.
Oke. Dan itu haram hukumnya. Haram hukumnya Ustaz. Jadi intinya fix itu haram hukumnya Ustaz ya. Iya. Tapi Ustaz mungkin ada alasan lain begini misalnya. Misalnya tujuannya mungkin bukan untuk diumbar ke sosial media. Mungkin untuk suami begitu Ustaz. Istrinya untuk suami ingin saya lebih cantik, suami ini kurang puas dengan bentuk tubuh saya misalnya kata suaminya gitu. Nah, si istri ini atau si wanita ini ingin merubah dirinya, mungkin entah itu operasi atau apa, merubah bentuk tubuhnya begitu Ustaz. Untuk suaminya saja. Apa diperbolehkan nggak Ustaz kalau tujuannya itu? Itu termasuk yang tidak dibolehkan oleh menurut banyak ulama. Oke, berarti tetap tidak Kecuali diperbolehkan. kalau saya katakan tadi itu ada misalnya kerusakan, misalnya bibir sumbing, mohon maaf, itu dioperasi, tidak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz ya? Tidak apa-apa, karena ada kelainan ya, ada kerusakan. Tapi kalau yang sudah baik gitu ya, lalu kemudian dipoles lagi seperti lebih baik lagi dan sampai menggunakan cara memasukkan benda asing yang boleh jadi untuk masa jangka yang akan panjang itu akan membahayakan dirinya, itu tidak boleh. Tidak boleh Ustaz. Apapun alasannya Ustaz ya? Apapun itu alasan. Oke, apapun alasannya intinya merubah sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah itu haram begitu Ustaz. Kalau untuk pasangannya itu kan mestinya ya sejak menikah itu kan sudah harus siap menerima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Betul sekali Ustaz. Jadi ya kalau ada lecet-lecet dikit ya harus Dimaklumi, terima begitu Ustaz, dimaklumi. Apalagi Ustaz, dengan ya. berjalannya usia kan wajar kalau kemudian ada Ada, ya betul sekali kecantikannya. Ustaz. Apalagi perempuan yang melahirkan begitu Betul. Ustaz ya. Jadi kita suami juga harus bersyukur punya istri yang baik gitu Ustaz. Itu Siap menerima kelebihannya juga harus siap menerima kekurangannya. luar biasa ini untuk perempuan yang luar biasa. Semoga kita dengan bentuk tubuh yang telah diberikan oleh Allah selalu bersyukur begitu Ustaz ya. Tidak perlu dirubah. Intinya kalau misalnya ya untuk kerusakan itu baru boleh dirubah begitu Ustaz ya. Jadi kalau misalnya sudah diberikan sehari ini ya kita syukuri, kita jaga aja begitu Ustaz.